Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk mempelajari waktu-waktu terbaik untuk mengamalkan istighfar. Bahwa istighfar adalah amalan penghapus dosa. Bahkan dosa hampir 100 tahun bisa diampuni Allah jika kita benar-benar ikhlas dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Istighfar juga merupakan amalan penarik rezeki. Siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah berikan jalan keluar bagi kesulitannya dan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Nah, setidaknya ada 6 waktu paling mustajab untuk mengamalkan istighfar, khususnya dengan redaksi Astaghfirullahaladzim. Bagi yang ingin mengetahui 6 waktu paling terbaik dan mustajab untuk membaca istighfar ini lebih lanjut, maka mari simak dan ikuti video ini hingga menit terakhir. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 6 waktu terbaik dan paling mustajab untuk kita gunakan mengamalkan istighfar. Pertama, waktu setelah sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni bersumber dari Sayyidina Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man istaghfarallaha fi duburi kulli sholatin 3 marrat." Siapa saja yang memohon ampun kepada Allah sebanyak 3 kali setelah sholat, faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu dia membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghafarallahu azza wa jalla dzunubahu wa in kanat qad farra minaz zahfi. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya meski dia pernah lari dari medan peperangan. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ketika kalian telah menyelesaikan sholat subuh, maka perbanyaklah membaca istighfar." Maka kami para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu untuk kami memohon ampunan kepada Allah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bacalah istighfar ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar." Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang ketiga, waktu setelah sholat asar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah meminta petunjuk tentang amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Lalu Rasulullah memberikan beberapa amalan. Pertama, agar menghindari meminta-minta kepada manusia. Kedua, agar suka menahan amarahnya. Dan yang ketiga, membaca istighfar sebanyak 70 kali di waktu asar.
Rasulullah bersabda, "Istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina aman." Waktu asar sebelum matahari terbenam setiap hari, minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali. Maka dosamu selama 70 tahun akan bersih, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, waktu setelah sholat duha. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, Rasulullah melakukan sholat duha. Lalu beliau setelah sholat duha selesai, beliau membaca doa istighfar ini sampai sebanyak 100 kali. Allahumma ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang kelima, waktu sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah beliau bersabda, barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Yang keenam, waktu pertengahan malam yang terakhir, yakni sekitar jam 1 malam hingga masuk waktu subuh. Di waktu ini Allah mengabulkan doa orang yang berdoa dan mengampuni dosa orang yang minta ampunan dosa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, yang artinya rahmat Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta sesuatu akan aku beri, dan siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Demikianlah 6 waktu terbaik mengamalkan istighfar setiap hari. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.